Shalom, selamat pagi, selamat bergabung bersama kami di Wind of Cornerstone. Kami memulai ibadah kita di dalam pujian dan penyembahan. Biar kita undang kuasa Roh Kudus bersama-sama dengan kita untuk menaikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau kekuatan bagi kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang dapat menyanggupi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Salam, selamat pagi semuanya. Kabar gembira bahwa mulai tanggal 2 Agustus bulan depan kita akan mulai kembali beribadah bersama di Katong Auditorium. Jam ibadah seperti biasa kita mulai jam 10.30 pagi. Jadi mohon jangan telat karena waktu jam ibadah kita hanya diizinkan batas 45 menit. Dan tentunya kita dihimbau untuk tetap mengikuti jarak batasan peraturan yang diberi oleh pemerintah, yaitu setelah ibadah kita dihimbau kalau bisa langsung pulang ke rumah atau bisa juga berfellowship makan siang bersama di luar dari gedung ibadah, tapi tetap batas 5 orang per grup, dikarenakan kita hanya bisa berkumpul maksimal total 50 orang dalam tiap satu kali ibadah berjemaah dalam ruangan, dan ditambah lagi dengan 15 orang yang telah ditentukan untuk bertugas sebagai aser dan anggota pengamanan atau safety ambassador untuk pelayanan kita. Diharapkan pastikan kita memperhatikan dan mengikuti dengan saksama setiap pengumuman yang ada di gereja kita, karena kita akan ditentukan untuk kapan kita bisa datang dan beribadah menurut sel grup kita masing-masing. Jadi mulai minggu depan kita akan ditentukan per sel grup mana yang bisa datang beribadah pada minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan seterusnya. Jadi pastikan saudara yang belum terdaftar dalam sel grup atau yang belum punya sel grup bisa segera hubungi kami pihak gereja agar digabungkan ke dalam sel grup. Ingat juga untuk kembali ke platform sosmed gereja kita, yaitu Instagram, Facebook, atau website gereja kita untuk mendapatkan update info dan pengumuman terkini. Selanjutnya, untuk sementara yang mau memberi perpuluhan dan persembahan lewat platform digital kami atau situs website kami, silahkan memberi dengan sukacita dan sukarela lewat halaman perpuluhan dan persembahan yang berikutnya. Silahkan. Shalom semuanya. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita membuka firman Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya.
Habel memiliki iman yang luar biasa. Dia percaya segala sesuatu yang dia terima, yang dia miliki adalah dari Allah sumber segala berkat. Oleh karena itu dia memberi yang terbaik. Dia memberi anak sulung yang unggul, yang terbaik buat Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik, yang unggul buat Tuhan dalam bentuk persembahan, persepuluhan, persembahan sukarela. Berilah dengan sukacita, karena Allah sumber segala berkat akan melimpahkan segala berkat yang berkelimpahan dalam kemurahan, dalam kebajikannya, dalam Kristus Yesus, menurut kemuliaan, menurut kekayaannya. Karena Tuhan Yesus sumber segala berkat yang berkelimpahan. Amin. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh luar biasa. Apapun yang kami miliki, semua darimu, dan kami mau kembalikan kepadamu dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan berkati juga yang belum memberi Tuhan, agar suatu saat mereka memberi Tuhan, memiliki iman seperti Habel Tuhan, memberi yang terbaik, yang unggul untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah persembahan persepuluhan ini, persembahan sukarela Tuhan, dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi, karena kerajaan Allah harus terjadi di muka bumi. Dalam nama Yesus, amin. Silakan memberi. Yang terakhir, karena kita selama 5 bulan ini kita tidak beribadah. Karena itu, kami harap saudara sekalian tetap memberi persembahan dan perpuluhan yang ada, yang telah kita simpan sepanjang 5 bulan ini. Kita bisa memberi lewat amplop yang akan dibagikan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di ruang ibadah gereja. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Selamat datang kembali di ibadah online Cornerstone Bahasa Indonesia Fellowship. Saya berdoa mudah-mudahan saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semuanya. Oke, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan hari ini. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang kelihatannya kurang sukacita dalam hidupnya. Mereka mudah gelisah, mudah marah-marah, mudah terpancing emosinya. Mereka mudah sedih, ya, bisa nangis sendiri kadang-kadang, ya. Mereka mungkin gampang bad mood dan lain-lain, sering frustasi gitu dan lain-lain. Kelihatannya hidupnya tidak ada damai, sering ketakutan. Ya, saya tidak tahu kenapa, tapi banyak dari orang-orang seperti ini yang saya lihat, saya temui. Tapi ternyata yang saya kaget juga, ternyata banyak orang Kristen yang katanya pengikut Tuhan, mereka juga mengalami hal-hal ini dalam hidupnya. Saya percaya roh-roh jahat punya andil besar dalam hal yang membuat hidup kita jadi kurang bahagia. Kalau saudara termasuk dari orang-orang ini yang suka marah, yang gampang terpancing emosinya, yang suka sedih, suka nangis sendiri, ya mungkin yang wanita ya suka nangis sendiri. Ya, coba diperhatikan baik-baik. Hari ini saya ingin mengulas bagaimana cara yang baik untuk bertahan melawan tipu muslihat iblis. Oke. Sebelum masuk lebih jauh, kita lihat satu firman Tuhan dulu yang ada di kitab Nehemia, tepatnya di Nehemia 4 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan bagi saudara. Nehemia 4 ayat 16 sampai 18 berkata seperti ini. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju jirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan berikan latar belakang sedikit dari kejadian ini. Nehemia, yang kita sebutkan di sini,
sebelum Nehemia kembali ke Yerusalem, dia mendengar bahwa tembok Yerusalem itu hancur, telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dan dia juga mendengar bahwa orang Yahudi yang masih tinggal di Yerusalem ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan yang tercela. Nah, Nehemia sendiri adalah juga seorang Yahudi yang termasuk dalam mereka yang ikut dalam pembuangan di Persia. Setelah mereka dikalahkan oleh pasukan Persia dan mereka dibuang. Dia salah satu yang ikut dalam pembuangan, dibawa ke tanah Persia, dan saat itu ia bekerja sebagai juru minuman raja. Nah, waktu dia mendengar keadaan tembok Yerusalem yang hancur dan keadaan bangsanya, mungkin keluarganya masih tertinggal sana dalam kesukaran besar, dia langsung berdoa kepada Tuhan untuk minta pertolongan bagi bangsanya. Dan Tuhan memberikan kemurahan bagi dia, sehingga dia diizinkan oleh raja untuk kembali ke Yerusalem untuk memimpin pembangunan dan perbaikan tembok Yerusalem kembali. Cerita yang kita baca di Nehemia 4 ayat 16-18 barusan menceritakan bagaimana usaha mereka untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, saudara mungkin bertanya, kenapa sih Nehemia begitu ngotot ingin membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur? Karena Nehemia mengerti bahwa selama tembok Yerusalem masih penuh lubang, terbongkar, penuh celah, maka musuh-musuh yang tinggal di sekitar mereka akan dengan leluasa bisa masuk ke kota Yerusalem. Mereka bisa menjarah, mereka bisa merampok, mereka bisa menyusahkan, mengacaukan orang-orang di dalam kota itu. Dan kota itu selama temboknya masih berlubang, penuh celah, maka kota itu tidak akan pernah aman. Dan waktu dia sedang membangun tembok Yerusalem, musuh-musuh mereka berusaha untuk mengancam mereka, mengintimidasi mereka, menakut-nakuti mereka, dan bahkan berusaha untuk menyerang dan membunuh mereka. Intinya, musuh-musuh orang Yahudi tidak mau kalau tembok Yerusalem itu dibangun kembali menjadi kuat. Kenapa? Karena kalau temboknya kuat, mereka kehilangan kesempatan untuk masuk kembali, mereka kehilangan kesempatan untuk yang dulunya mereka bisa merampok dengan leluasa, bisa masuk kapan saja, bisa menjarahi, ya, bisa mengerjain orang-orang Yahudi yang menjadi musuh mereka, ya kalau bahasa kerennya bisa membuli, ya kalau bahasa keren sekarang kita bilang membuli. Ya, mereka bisa membuli bangsa Yahudi dengan bebas. Dulunya mereka dengan bebas. Tapi kalau tembok itu nanti sudah menjadi kuat, sudah dibenarin menjadi kuat, mereka tahu mereka nggak akan leluasa untuk bisa masuk kembali ke sana. Makanya mereka melakukan apapun yang mereka bisa lakukan supaya pembangunan tembok ini kembali bisa diberhentikan. Nah, Nehemia juga sangat mengerti hal itu. Dan karena dia mengerti keadaan ini, dia begitu ngotot untuk membangun dan memperkuat kembali tembok Yerusalem ini secepatnya. Di tengah ancaman dan intimidasi dari musuh-musuhnya, Nehemia dan orang-orang Israel terus bekerja, dan sambil bekerja mereka terus waspada dan mempersiapkan pertahanan mereka dari serangan musuh. Saya ada dapatkan satu hal yang sangat menarik waktu saya baca kisah ini. Ada satu hal yang kalau saya bayangkan agak lucu tapi menarik buat saya. Itu ditulis di Nehemia 4 ya, ayat 17. Berkata seperti ini, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Coba kita bayangin sebentar ya. Nah, saya nggak tahu bagaimana mereka membangun tembok zaman dulu. Saya suka lihat saat ini kalau membangun rumah. Bayangin satu tangan mereka pakai untuk ngangkat batu, taruh, terus nyemen, ya nyemen. Tapi satu tangan yang lain mereka pakai untuk pegang pedang, pegang golok, pegang tombak. Satu tangan bekerja, satu tangan berjaga. Satu tangan bekerja, satu tangan berjaga. Mereka sangat aktif dan bekerja keras untuk secepatnya bisa menutup lubang di tembok ini. Tapi waktu mereka bekerja, mereka pada saat yang bersama, mereka tidak lengah, mereka selalu siap. Kalau pada saat lubang-lubang ini belum bisa ditutup, musuh datang, mereka juga siap mempertahankan. Tapi selama musuh belum datang, mereka terus secepat mungkin bisa menutup
lubang-lubang yang ada di tembok Yerusalem. Saya tahu satu hal, Nehemia mengerti sesuatu. Dia harus secepatnya menutup lubang-lubang ini. Ya, dia nggak bisa hanya melihat lubang-lubang ini dan menjagai celah-celah ini. Dia tahu harus ditutup secepatnya, supaya musuh tidak punya kesempatan untuk menyerang bangsanya. Ternyata keadaan yang bangsa Israel hadapi saat itu banyak dari kita juga hadapi saat ini. Musuh kita juga suka menakut-nakuti kita. Musuh kita juga suka mengintimidasi kita. Musuh kita suka mengancam kita, dan yang pasti musuh kita suka mengacaukan hidup kita. Musuh kita tidak suka melihat hidup kita yang baik, hidup kita yang kuat. Musuh kita suka menyerang dan menjatuhkan dan melemahkan kita. Tapi tolong saudara jangan salah. Ya, saya tidak sedang berbicara tentang orang-orang yang ada di sekitar saudara. Saya tidak bicara tentang suami saudara. Saya tidak bicara tentang istri saudara. Saya tidak bicara tentang mertua saudara, ya, ataupun orang tua saudara atau tetangga saudara. Ya, mereka bukan musuh saudara. Ya, apalagi saya juga tidak berkata-kata tentang orang-orang di gereja saudara, ya. Jadi jangan musuhan sama orang-orang di gereja saudara. Mereka bukan musuh kita. Amin. Ya, saya sedang berbicara mengenai musuh kita yang sesungguhnya. Musuh yang sesungguhnya. Ya. Siapa itu musuh kita yang sesungguhnya? Untuk mengetahui ini, siapa sih musuh kita sesungguhnya? Ada baiknya kita belajar dari mereka yang sudah pernah mengalami dan sudah memiliki hikmat dari Tuhan untuk mengetahui tentang hal ini. Ya. Saya ajak saudara, kita coba dengar pendapat dari Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan masukan pengertian bagi kita. Sebelumnya, saya ingin ceritakan kenapa minta pendapat dari Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus tidak asing dengan penderitaan. Rasul Paulus sering menghadapi keadaan di mana dia dipukuli, dia disiksa, dia dipenjara oleh orang-orang yang membenci dia. Tapi dia mengenali bahwa orang-orang yang menyiksa dia, memukuli dia, menimpuki dia dengan batu, itu bukan musuh dia sesungguhnya. Rasul Paulus memberikan masukan, memberikan pengertian kepada kita. Setelah dalam pelayanan, saya percaya hikmat Tuhan turun atas dia. Dan dia mengerti keadaan yang sesungguhnya. Dia bisa melihat dengan keadaan yang sesungguhnya. Dan dia memberikan masukan, pengertian kepada kita seperti ini. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini saudara bisa baca di Efesus 6 ayat 12. Menurut Rasul Paulus, musuh kita yang sebenarnya ada di alam roh. Musuh yang sesungguhnya adalah roh jahat di udara yang berdiri di belakang orang-orang yang membenci dia. Musuhnya sesungguhnya menipu, menyesatkan, memprovokasi orang-orang ini untuk membenci dan menyerang Rasul Paulus. Dia kenali siapa yang ada di belakang orang-orang ini. Itu musuh sesungguhnya. Orang-orang yang nimpuki dia batu, orang-orang yang menyiksa dia, ini hanya orang-orang yang terprovokasi, tapi musuh yang sesungguhnya ada di belakang mereka. Dan musuh yang sesungguhnya adalah musuh-musuh roh-roh jahat yang ada di alam roh. Kenapa sih roh-roh jahat kok menjadi musuh kita? Secara jujur, roh jahat, iblis membenci saudara dan saya. Kenapa kok dia membenci saudara dan saya? Simpel jawabannya, karena Tuhan mencintai saudara dan saya. Dan iblis dan roh-roh jahat di udara membenci apa yang dicintai sama Tuhan. Dia akan berusaha menjatuhkan, dia akan berusaha menghancurkan, dia akan berusaha membunuh dan lain-lain. Karena dia membenci apapun yang dicintai sama Tuhan. Saudara dan saya dicintai sama Tuhan. Untuk Rasul Paulus, serangan yang dia dapatkan jauh lebih hebat
daripada serangan yang didapatkan orang-orang lain. Kenapa? Karena bukan cuma Tuhan mencintai dia, tetapi roh-roh jahat dan terutama bos mereka si iblis sangat tidak menyukai pelayanannya Rasul Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia banyak membawa banyak orang kembali kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah dikuasai oleh roh jahat dan iblis dibebaskan, dibawa kembali kepada Tuhan. Makanya roh jahat dan iblis tidak suka sekali sama pelayanannya Rasul Paulus. Oke. Setelah kita mengerti siapa musuh kita, mudah-mudahan saudara barusan mendengar sudah ngerti ya musuh kita siapa ya. Oke, setelah kita mengerti siapa musuh kita yang sesungguhnya, ada baiknya kita mengerti juga tentang sifatnya, tentang karakternya, tentang strateginya. Ya, kalau saudara dalam pertandingan, ya pertandingan apa aja? Kalau saudara main badminton misalnya, kalau saudara ingin mengalahkan lawan saudara, pasti kalau ini serius ya di turnamen, saudara akan mengamati apa sih kekuatannya orang ini? Apa sih teknik-tekniknya orang ini? Apa sih karakter sifatnya orang ini dalam bermain badminton ya? Kalau kita ingin berdiri menang sebagai pemenang, kita juga mesti mengamati musuh kita ini sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa, strateginya dalam bekerja seperti apa. Nih, Alkitab memberitahukan pada kita banyak hal mengenai si iblis, musuh kita. Tapi karena waktu yang terbatas, saya akan sebutkan beberapa saja. Okay. Di Yohanes 8 ayat 44, Yesus berkata tentang iblis, ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dalam kitab Wahyu 12 ayat 9 dikatakan, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dengan tipu dayanya, dengan dustanya, dia banyak menyesatkan, dia menyesatkan banyak orang. Rasul Paulus memberitahukan, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang, pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Saudara hati-hati, ini ada di 2 Korintus 11 ayat 14 sama 15, saudara boleh baca secara lengkap ya. Tapi hati-hati, karena iblis untuk menyesatkan banyak orang, dia suka menyamar sebagai malaikat terang. Dan pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Makanya berhati-hati saudara, jangan sampai tertipu. Saat ini di luar sana, di dunia ini, banyak hal yang orang-orang bilang kebenaran sebetulnya tidak benar. Banyak hal yang sebetulnya kebohongan tapi diberitakan seperti kebenaran. Seringkali orang tertipu, seringkali orang tersesat. Saudara mesti hati-hati karena firman Tuhan sudah memberitahukan, hati-hati. Iblis juga menyamar sebagai malaikat terang dan pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kemudian di kitab 1 Petrus 5 ayat 8, Rasul Petrus memberitahukan kepada kita bahwa kita harus sadar dan berjaga-jaga. Kenapa? Karena lawan kita si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara mesti ngerti, Rasul Petrus seperti Rasul Paulus mendapatkan banyak hikmat, mendapatkan banyak informasi, mendapatkan keterangan dari Tuhan ya, dan dia mengerti si iblis itu berjalannya terus-terusan secara aktif mencari orang yang bisa ditelan. Si iblis bukan bermalas-malasan. Jadi kalau saudara bermalas-malasan, saudara mungkin gampang ditelan. Kita tidak boleh bermalas-malasan karena musuh kita juga tidak bermalas-malasan. Dan musuh kita, mereka terus mengeluarkan kata-kata intimidasi. Jadi kita mesti berjaga-jaga, iman kita juga mesti dijaga. Amin. Kemudian Yesus mengibaratkan iblis seperti pencuri yang datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini kata Yesus. Iblis itu seperti pencuri, datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ini di Yohanes 10 ayat 10. Musuh kita si iblis akan terus berusaha menyerang seperti tadi firman Tuhan. Dia aktif, dia akan jalan keliling. Dia akan cari siapa yang bisa ditelan. Dia lagi cari orang-orang yang banyak celahnya, orang-orang yang banyak lubangnya, orang-orang yang dia bisa masuk untuk mengacaukan hidup mereka. Dia pakai semua tipu muslihat dia
intimidasi dia, takut-takuti, hasutan dia, dan lain-lain. Dia akan pakai segala tipu dayanya di tangan dia. Kalau tadi saudara dengar firman Tuhan, dia ini adalah pendusta. Bukan cuma pendusta, dia bapaknya segala dusta. Semua pendusta jadi muridnya dia. Ya, dia ini yang super pendusta. Pada intinya, musuh kita si iblis ingin supaya kita ini selalu lemah. Karena kenapa? Manusia yang lemah akan sangat mudah untuk dia permainkan, akan sangat mudah untuk dia kerjain, ya, atau dibully, ya, sama si iblis. Iblis selalu ingin untuk mencuri hal-hal baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Iblis selalu kepingin untuk membunuh sukacita kita. Iblis selalu ingin membinasakan iman dan pengharapan kita pada Tuhan. Satu hal yang iblis inginkan dari saudara, perhatikan baik-baik. Iblis menginginkan saudara hidup terpisah dari Tuhan. Dia gak senang kalau saudara deket-deket sama Tuhan. Dia mau dengan segala cara, segala tipu dayanya, dia akan memprovokasi saudara, dia akan menghasut saudara, supaya saudara terpisah dari Tuhan. Saya sering dengar, mungkin nggak sering, tapi beberapa kali saya dengar, ya, ini yang orang yang ngomong, yang nggak ngomong kan juga mungkin lebih banyak lagi, ya. Orang bicara kalau mereka sedang marah, mereka sedang kecewa sama Tuhan, ya. Nah, saya mau bilang sama saudara, saudara berhati-hati. Kalau itu saudara hari ini yang sedang marah, apapun masalahnya, kecewa, mungkin saudara mengharapkan Tuhan menolong dalam satu hal, tapi pertolongan Tuhan belum datang. Atau saudara mungkin ingin Tuhan untuk mengerjakan sesuatu, tapi sepertinya Tuhan tidak mengerjakan sesuatu. Atau mungkin saudara berasa saudara kehilangan sesuatu dan saudara marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan? Dan kecewa itu marah, dipendam terus, jadi marah sama Tuhan. Ya, saya mau bilang sama saudara, berhati-hati, karena saudara sedang masuk dalam jebakannya si iblis, sedang masuk dalam tipu muslihatnya iblis yang ingin menyesatkan saudara dan yang berusaha untuk memisahkan saudara dari Tuhan. Coba saudara bayangkan kalau saudara lagi kecewa, lagi marah, bawaannya gak kepinginkan untuk doa, bawaannya gak kepinginkan untuk memuji Tuhan, bawaannya gak kepinginkan untuk ke gereja, ya. Mungkin saat ini lagi mau nonton ibadah online juga saudara lagi malas-malesan, ya. Tapi mudah-mudahan firman Tuhan hari ini bisa membukakan pikiran saudara, bisa membukakan pengertian saudara, bisa membukakan hati saudara. Berhati-hati, si iblis ingin memisahkan saudara dari Tuhan. Kemudian, lalu apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi musuh kita? Saran saya, lakukan seperti apa yang Nehemia lakukan. Perkuat pertahanan kita, tutup semua lubang atau semua celah dalam hidup kita yang dapat dipakai oleh musuh kita untuk menyerang kita. Bagaimana sih yang suka diserang? Iblis tuh senang untuk menyerang pikiran. Ya, iblis senang menyerang pikiran dengan tipu muslihat, diserang pikiran kita. Iblis senang untuk menyerang emosi kita, hati kita. Iblis senang untuk mempermainkan emosi kita dengan segala tipu dayanya. Lewat apa yang kita lihat, lewat apa yang kita dengar, ataupun lewat apa yang kita rasakan. Iblis berusaha terus menyerang pikiran, emosi, perasaan, dan lain-lain. Dengan tipu dayanya, dia selalu berusaha untuk menghancurkan iman kita. Dia selalu berusaha untuk menghasut kita untuk tidak percaya pada Tuhan, ya. Kadang-kadang kalau saudara lagi kecewa, saudara lagi menunggui janji Tuhan gak datang-datang, ya. Ada bisikan-bisikan masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati. Ada yang berbicara, Tuhan gak bakal kasih lah. Yang ini Tuhan gak akan berikan lah. Kamu yang sakit gak bakal disembuhkan lah. Dan lain-lain. Iblis selalu berusaha menghasut saudara yang sedang menanti-nantikan janjinya Tuhan, menanti-nantikan pertolongannya Tuhan, ya. Strategi yang lain, iblis juga selalu berusaha untuk menjatuhkan kita dengan selalu mengingatkan dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu, supaya kita gak berasa layak, supaya setiap kali kita mau datang sama Yesus, iblis langsung memberikan tuduhan demi tuduhan. Kamu mana layak, kamu punya dosa, kamu punya kesalahan dan lain-lain. Maka kita jadi mundur lagi,
Kita jadi nggak berani, nggak berasa layak untuk datang sama Tuhan. Target utamanya iblis, saya ulang kembali, target utamanya iblis adalah membuat kita menjauhi Tuhan. Apakah karena kita kecewa? Apakah karena kita marah? Atau karena kita merasa tidak layak? Tapi targetnya iblis, sejauh mungkin kamu dari Tuhan, semudah mungkin aku akan mengerjai kamu. Semudah mungkin aku akan mengacaukan hidupmu. Semakin kau jauh dari Tuhan, semakin mudah aku akan mengacaukan hidupmu. Itu strateginya si iblis. Jadi kita harus memperkuat pertahanan kita, sambil menutup semua celah yang bisa dipakai iblis untuk menyerang kita. Bagaimana caranya? Saudara mungkin bertanya, oke, sekarang udah mengerti, tapi bagaimana caranya? Saya senang sekali saudara bertanya, bagaimana caranya? Oke, kita lihat kembali apa yang Rasul Paulus katakan di Efesus 6. Nah, saya percaya apa yang dia katakan adalah hasil dari hikmat Tuhan yang diberikan pada dia, ya, hasil dari pimpinan Roh Kudus dalam perjalanan hidupnya, dalam pelayanan dia, ya. Ada hikmat, ada pimpinan Roh Kudus, dan dia coba mengajarkan pada kita lewat pengalaman yang dia alami. Rasul Paulus, saya percaya, mempelajari dengan baik, dan bukan cuma mempelajari, tapi juga mengaplikasikan strategi yang terbaik untuk mempertahankan iman. Yang bisa dibayangkan, kalau kita saja banyak serangan iblis, bisa dibayangkan bagaimana iblis dan teman-temannya, roh-roh jahat berusaha menyerang Rasul Paulus, menjatuhkan dia, pasti lebih luar biasa lagi serangannya. Tapi lewat perjalanannya, lewat hikmat Tuhan, pimpinan Roh Kudus, dia mulai mempelajari bagaimana cara yang baik untuk mengatasi serangan-serangan ini. Dan bukan cuma mempelajari, dia mengaplikasikannya dalam hidupnya. Maka kita mengetahui Rasul Paulus sampai akhir hidupnya dia menjadi pemenang. Oke. Di surat yang dia tulis untuk jemaat di Efesus, dia berkata seperti ini. Saya ajak saudara untuk mendengar baik-baik apa yang Rasul Paulus katakan, karena ini penting buat kita. Dari orang yang sudah menjadi pemenang, sudah melewati semuanya, apa yang dia katakan dapat membantu saudara dan saya untuk bisa keluar sebagai pemenang. Okay. Dia berkata seperti ini. Dia ajarkan kepada jemaat murid-muridnya di Efesus. Dia berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ditulis di Efesus 6 ayat 11. Perlengkapan senjata Allah adalah kunci untuk dapat bertahan dari tipu muslihat iblis. Apa yang termasuk dalam perlengkapan senjata Allah? Rasul Paulus menjabarkannya. Perlengkapan senjata Allah ini dia jabarkan di suratnya untuk jemaat Efesus. Saya akan bacakan buat saudara apa saja yang menjadi perlengkapan senjata Allah. Ayat 14, Efesus 6 ayat 14 berkata gini, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini ada tulisan di Efesus 6 ayat 14-17, nanti saudara baca lagi sendiri. Semua perlengkapan ini kita butuhkan semuanya. Jangan cuma bawa, kalau maju perang semuanya mesti lengkap ya. Jangan cuma bawa pedangnya, kelupaan baju jirahnya, ya. Jangan bawa sepatunya tapi kelupaan ikat pinggangnya. Semuanya harus dipakai. Semuanya harus dibawa ya. Semuanya harus dibawa karena semuanya punya fungsinya masing-masing. Semua perlengkapan ini kita butuhkan untuk menutup semua lubang dan celah di hidup kita dan untuk bertahan dari serangan dan tipu muslihat iblis. Saudara ingat tadi saya bilang Nehemia, ya, dia punya orang-orangnya, satu tangan menutup lubang, satu tangan memegang senjata untuk bertahan. Sama. Perlengkapan senjata Allah ini memberikan dua fungsi ini dalam satu waktu. Menutup semua celah dan lubang dalam hidup saudara, sambil membuat saudara bisa bertahan, ada pertahanan dalam hidup saudara. Semua perlengkapan ini harus kita kenakan
Atau dengan kata lain, kita harus kerjakan, kita harus aplikasikan dalam hidup kita harus praktekkan dalam hidup kita, dan bukan hanya untuk kita ketahui saja. Coba saudara bayangkan, kalau kita mau maju perang, saudara mau maju perang, di sini sudah disiapkan semua perlengkapan senjata untuk saudara maju berperang, dan saudara mulai melihat, ada ketopong, ada baju jira, dan lain-lain. Tapi saudara hanya memperhatikan saja, tidak pernah pakai, kemudian saudara maju perang. Kira-kira apa yang terjadi sama saudara? Perlengkapan perangnya saudara tahu, tapi saudara nggak pernah pakai, tidak pernah dikenakan, ditinggal di rumah waktu maju perang. Ini apa? Saudara pasti babak belur waktu maju perang. Saudara pasti luka-luka parah waktu maju perang. Saudara mungkin terbunuh waktu maju perang. Kenapa? Karena perlengkapan yang melindungi saudara tinggal di rumah. Sama dengan perlengkapan senjata Allah. Kalau saudara mau berhasil bertahan, saudara harus kenakan, saudara harus aplikasikan, saudara harus praktekkan dalam hidup saudara. Dari semua perlengkapan ini yang disebutkan, saya percaya ikat pinggang kebenaran adalah perlengkapan yang terpenting. Yesus berkata begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa sih kebenaran Tuhan? Semua kebenaran Tuhan tertulis di sini, di Alkitab ini. Tertulis di dalam sini. Rasul Paulus bilang, kita harus berikatkan kebenaran. Berarti kita harus mencintai kebenaran. Kalau saudara mencintai kebenaran, saudara akan mencintai firman Tuhan yang mengajarkan tentang kebenaran pada saudara. Kita harus mempelajari dan mengerti firman Tuhan. Alkitab ini bukan untuk bagus-bagusan. Alkitab ini kadang ada yang bagus sekali warnanya, tapi Alkitab ini fungsi utamanya adalah untuk dibaca, untuk dimengerti, untuk dipelajari, dan untuk supaya tersimpan di hati saudara, supaya setiap ada serangan, saudara bisa menangkal serangan itu, karena saudara punya kebenaran dalam hidup saudara. Yang berikutnya, mengenakan baju jirah. Nah, baju jirah itu dipakai kalau orang zaman perang dulu, dipakai di sini, di baju melindungi bagian tengah. Untuk apa baju jirah ini? Untuk melindungi hati kita, untuk melindungi hati kita dari serangan yang iblis berikan untuk mengacaukan hati kita. Emosi, dibuat perasaannya jungkir balik dan lain-lain. Baju jirah untuk melindungi kita. Bagaimana cara melindungi? Kita mesti mengerti siapa kita di hadapan Tuhan, dan bagaimana Tuhan melihat kita. Firman Tuhan akan mengajarkan pada saudara, kalau Tuhan melihat saudara sebagai anak-anaknya, Tuhan melihat saudara dengan penuh kasih. Saudara dilayakkan bukan karena perbuatan saudara, tapi karena Tuhan melayakkan saudara. Tuhan menerima saudara apa adanya. Bahkan pada waktu saudara masih berdosa pun, Tuhan sudah mencintai saudara. Ya, dengan segala pengertian ini, gak gampang untuk iblis untuk mempermainkan hati saudara, mempermainkan emosi atau perasaan saudara. Karena saudara tahu kebenarannya, saudara tahu siapa saya di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan perisai iman. Kita harus kenakan perisai iman. Kita harus pakai ini. Untuk apa? Untuk menangkis segala tipuan si iblis, untuk menggoyahkan iman kita. Iblis sangat suka untuk menggoyahkan iman kita. Orang yang imannya gampang digoyah, itu adalah orang yang gampang dijatuhkan sama si iblis. Iblis suka menimpukan panah-panah api dia untuk menggoyahkan iman. Maka itu pakai perisai iman. Iman ini harus dipakai sebagai perisai. Amin. Dan kemudian di sini juga pentingnya untuk memakai pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, firman Allah yang tadi sudah kita pelajari, bukan sekedar untuk kita ketahui, bukan sekedar untuk kita ingat-ingat. Ya, firman Allah ini adalah juga untuk kita praktekkan, kita aplikasikan dalam hidup kita. Nah, kadangkala banyak orang yang khawatir untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidupnya. Ya, mungkin pikirannya, aduh, kalau saya aplikasikan kayaknya kok tidak sesuai dengan apa yang dunia ini suka lakukan ya. Ya, aduh, kalau saya lakukan ini nanti orang-orang bilang saya fanatik lah, saya terlalu radikal lah dan lain-lain. Jadi saya nanti teman-teman saya nggak mau berteman sama saya.
Firman Tuhan harus diaplikasikan untuk menjadi pertahanan bagi hidup saudara. Saudara tahu, kalau tanpa saudara mengaplikasikan firman Tuhan, maka akan sulit untuk saudara pernah melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena kuasa dan mujizat Allah berjalan berdampingan dengan firman-Nya. Saudara lakukan firman-Nya, maka Tuhan akan backup dengan kuasa dan mujizat-Nya. Saudara lakukan dengan iman, Tuhan akan tunjukkan kuasa-Nya. Kalau saudara mau lihat mujizat, lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kalau saudara bilang, aku ingin lihat kuasa dan pembelaan dari Tuhan, lakukan firman Tuhan. Seberapapun susahnya, semakin susah firman Tuhan yang saudara kerjakan, semakin besar kuasa Tuhan meliputi saudara, semakin besar kasih karunia-Nya membungkus saudara, semakin besar mujizat yang saudara akan lihat. Amin. Yang kemudian, salah satu dari perlengkapan senjata Allah ternyata memberitakan Injil. Memberitakan Injil ternyata bukan hanya menjadi tugas kita, tapi juga akan mengangkat iman kita dan membuat roh kita menyala-nyala. Rasul Paulus mengajarkan seperti ini kepada jemaat di Roma. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini di Roma 10:17. Saudara, waktu saudara lagi berbicara tentang firman Tuhan, maka iman saudara akan mulai naik. Roh saudara akan mulai menyala-nyala. Gak peduli tadi mungkin saudara lagi kesel. Ya, ini pengalaman saya pribadi. Saudara, kalau saudara bisa lihat, mungkin saudara gak bisa lihat roh saya, tapi kalau saudara bisa lihat saat ini saatnya iman saya sedang naik dan roh saya sedang menyala-nyala. Kenapa? Karena waktu saya katakan tentang firman Tuhan, waktu saya sebutkan firman Tuhan, telinga saya juga ikut mendengar, dan iman saya mulai naik, dan roh saya mulai menyala-nyala. Ada sesuatu waktu saya dengar firman Tuhan, ada satu kompor di dalam hati saya, mulai menyala-nyala, dan api roh itu mulai menyala-nyala. Iman saya mulai menjadi kuat. Waktu iman kita menjadi kuat, segala sesuatunya bisa terjadi. Amin. Kalau saudara mau tahu bagaimana sih supaya iman saya tuh kuat, gak hari ini kuat, besoknya gak kuat, hari ini kuat, besoknya lemah, besoknya lagi kuat lagi, besoknya lemah. Kok imannya kita kayak roller coaster? Jangan seperti itu, saudara. Kalau saudara mau tahu bagaimana caranya supaya iman saudara konsisten, kuat, selalu menyala-nyala, sering-sering memberitakan Injil, sering-sering memberitakan firman Tuhan. Maka saudara lihat, waktu saudara beritakan firman Tuhan, maka saudara akan mulai bersemangat, saudara mulai menyala-nyala. Zaman dulu saja, waktu saya masih baru-baru ikut Tuhan, ya, kadang suka bingung mau ngomong apa ya sama orang, mau ngomong ini ya. Tapi begitu mulai ngomong, begitu mulai firman Tuhan dikatakan, waktu mulai saya sebutkan firman Tuhan, makin lama makin semangat, makin lama roh kita makin menyala-nyala. Firman Tuhan seperti menyalakan sesuatu dalam hidup kita, seperti memanggil-manggil roh kita, ayo maju, ayo maju. Saudara imani. Kalau saudara gak percaya, dipraktekkan. Coba mulai menginjil, memberitakan Injil, mulai dari orang-orang sekitar. Saudara perhatikan apa yang saya katakan, apakah benar atau tidak. Tapi saya jamin, waktu saudara mulai ambil keputusan untuk memberitakan Injil, maka saudara akan merasakan iman saudara akan mulai naik, roh saudara akan mulai menyala-nyala. Dan yang terakhir, kita harus kenakan ketopong keselamatan. Ada yang Rasul Paulus sebut ketopong keselamatan. Ketopong ini di sini ya, ketopong keselamatan. Ya, ketopong keselamatan untuk apa? Ini untuk melindungi, ini ada di kepala. Ini untuk melindungi pikiran kita dari serangan, dari godaan, dan dari segala tipu daya si iblis. Kenapa disebut ketopong keselamatan? Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengajarkan murid-muridnya untuk jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Ketopong keselamatan. Saudara yang sudah menerima Tuhan,
saudara sudah selamat. Saudara sudah menjadi ciptaan baru. Untuk orang yang sudah menjadi ciptaan baru, mulai berpikir dengan pikiran yang baru. Jangan jadi orang yang sudah selamat, jadi orang yang sudah menerima Yesus, sudah jadi ciptaan baru, tapi pikirannya masih gaya lama. Cara kerjanya masih gaya lama. Mulutnya ini ngomongnya masih dengan gaya-gaya lama. Kalau dulu sebelum terima Tuhan suka swearing, suka ngomong kata-kata kotor. Setelah terima Tuhan, udah jadi orang Kristen masih tetap swearing, tapi sekarang Kristen yang suka swearing. Ya, jangan seperti itu. Setelah menerima Tuhan, mulai berubah, berpikir, berkata-kata, bertindak, bekerja dengan cara yang baru, seperti orang yang sudah selamat. Saudara yang sudah selamat berpikir seperti orang yang sudah selamat. Banyak orang Kristen yang jadi Kristen, menerima Yesus, tapi tidak pernah berubah cara pikirnya. Sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit bad mood, sedikit-sedikit kepingin marah, sedikit-sedikit kembali ke hidup yang lama. Orang Israel zaman dulu, mereka keluar dari Mesir, tapi katanya Mesir tidak pernah keluar dari mereka. Mereka keluar jadi orang yang selamat dari perbudakan, tapi perbudakan tidak pernah keluar dari hati mereka. Mereka tetap hidup seperti budak. Saudara yang sudah diselamatkan Tuhan, jangan hidup seperti budak. Tuhan sudah menyelamatkan, membebaskan saudara. Jangan tetap seperti budak. Jangan tetap bicara seperti orang lama. Jangan tetap bekerja seperti orang lama. Yang dulu suka berbohong, sekarang juga suka berbohong. Tapi Kristen yang suka berbohong. Nggak ada Kristen yang suka berbohong. Ya. Nggak ada Kristen yang suka berbohong. Kalau dulu suka berbohong, bertobat. Mulai dengan pembaharuan budimu. Rubah cara-cara hidup saudara. Pakai ketopong keselamatan, berubah caranya. Saudara tahu waktu saudara merubah cara hidup saudara, sebetulnya saudara lagi memasang benteng di hidup saudara yang iblis gak bisa masuk kembali. Kalau dulu digoda sedikit langsung marah-marah. Kalau sekarang digoda sedikit ampuni, gak usah marah-marah. Sabar, jadi panjang sabar. Amin. Saya tutup dengan ini. Kalau saudara mau bisa bertahan dalam dengan tipu muslihatnya iblis, mau bertahan dari tipu muslihat iblis, maka saudara imani apa yang diajarkan sama Rasul Paulus barusan, karena dia sudah melewatinya. Imani, tapi bukan cuma diimani, dipelajari, dibaca, mulai dipraktekkan, mulai dilakukan dalam hidup saudara. Ya, pakai perlengkapan senjata ini tadi yang sudah disediakan sama Tuhan, dipakai, dan dengan kasih karunia Tuhan dan dengan pimpinan Roh Kudus, maka saudara akan dapat bertahan melawan segala tipu muslihat iblis. Amin. Saya ingin berdoa bagi saudara. Secara spesifik saya ingin berdoa bagi saudara yang Tuhan katakan, banyak orang di luar sana yang saat-saat ini mereka dalam keadaan yang sedang kecewa. Mereka lagi dalam keadaan yang katanya spiritnya lagi low. Ya. Mereka bukan tidak mengenal Tuhan, tapi mereka tidak merasakan sukacita dalam hidup mereka. Mereka nggak merasakan kedamaian di hidup mereka, tidak bahagia. Tuhan minta untuk saya berdoa bagi saudara yang ada dalam keadaan ini. Kita akan berdoa. Oke, siapa nanti saudara? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Perlengkapan-perlengkapan senjata yang Kau telah berikan, disediakan bagi kami ya Tuhan. Kau telah sediakan untuk kami bisa pakai ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ajaran-Mu ya Tuhan, bagaimana cara mengaplikasikannya ya Tuhan. Dan Tuhan, aku berdoa hari ini untuk anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, Kau boleh jamah mereka ya Tuhan. Kau urapi mereka. Tuhan, aku ingin minta satu hal Tuhan. Saat ini ya Tuhan, mereka yang sedang kecewa, mereka yang sedang marah, mereka yang sedang dalam keadaan tidak bahagia, mereka yang dalam keadaan gundah, gelisah, takut dan lain-lain Tuhan. Hari ini ya Tuhan, Tuhan biar roh-Mu mengalir Tuhan. Jamah mereka. Tuhan, kasih-Mu mengalir saat ini ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir. Mengalir ya Lord, mengalir ya Tuhan.
Oh, selimuti mereka ya Tuhan dengan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau mereka tadinya ada kabut di depan mereka ya Tuhan, yang mereka nggak bisa melihat kebaikan-Mu, Tuhan, biar Kau jamah, Kau pegang mereka ya Tuhan, Kau buka, Kau singkirkan kabut di depan mereka, dan perlihatkan pada mereka betapa Engkau mencintai mereka, betapa Engkau menyayangi mereka, betapa Engkau tidak ingin menyia-nyiakan mereka. Dan ya Tuhan, biar Kau buka ya Tuhan alam rohani ya Tuhan Yesus. Kau rubah atmosfer di tempat di mana mereka mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan, supaya mereka bisa merasakan kasih-Mu saat ini turun atas mereka ya Tuhan. Karunia-Mu turun atas mereka ya Tuhan. Oh, biar Roh-Mu mengalir dalam hidup mereka ya Tuhan. Dan ya Tuhan, Kau bawa mereka kembali kepada Engkau ya Tuhan. Keluar dari jebakan-jebakan si iblis yang mengikat mereka ya Tuhan. Keluar dari tipu muslihat iblis yang sempat mereka percayai Tuhan. Biar mereka keluar dan boleh kembali kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, aku juga ingin berdoa bagi mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, tapi mereka mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk biar Kau jamah mereka satu persatu ya Tuhan. Kau jamah mereka ya Tuhan. Kau buka tembok-tembok di pikiran mereka yang memblok mereka, yang menghalangi mereka ya Tuhan, untuk bisa melihat kebaikan-Mu ya Tuhan, untuk bisa melihat kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, waktu Kau mati di kayu salib, Kau juga mati untuk mereka yang belum menerima Engkau ya Tuhan. Bahkan Kau mati untuk mereka yang masih membenci Engkau ya Tuhan. Tuhan, biar hari ini aku berdoa ya Tuhan, kuasa salib-Mu ya Tuhan, kuasa kasih-Mu ya Tuhan mengalir ya Tuhan di setiap rumah, di setiap tempat di mana orang-orang yang mendengar firman ini ya Tuhan. Kau jamah mereka satu persatu ya Tuhan. Kau jamah mereka satu persatu ya Tuhan. Kau gandeng tangan mereka ya Tuhan. Kau bawa mereka kembali ke dalam pelukan-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan bilang, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan keliling. Saudara yang belum menerima Tuhan, saya mau bilang jangan ada di luar tembok perlindungan Tuhan. Karena itu adalah tempat di mana iblis paling gampang untuk menelan saudara. Kalau saudara masih ada di luar tembok pertahanan itu, masuk, terima Tuhan. Tuhan bilang, semua yang ada di dalam tanganku gak ada yang bisa rebut, gak ada yang bisa ganggu. Semua yang masuk dalam perlindunganku, tidak ada yang bisa ganggu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, biar hari ini firman-Mu walaupun sudah selesai, aku sudah selesai sampai sini menyampaikan ya Tuhan, hamba-Mu selesai ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, biar firman-Mu terus mengalir dalam hati setiap mereka yang mendengarkan, terus mengingatkan mereka, Roh Kudus terus berkarya dalam hidup mereka, ingatkan setiap ada serangan si iblis, biar mereka bisa membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang tidak benar, apa yang berkenan bagi Engkau dan apa yang tidak berkenan bagi Engkau. Tuhan, buat mereka mengerti untuk membedakannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk karunia-Mu, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan padaku untuk membagikan firman-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, biar Kau sendiri yang tutup bungkus ya Tuhan Yesus semuanya ya Tuhan, firman ini dan jemaat-jemaat-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan khotbah. Kami harap Anda telah diberkati. Sekali lagi, terima kasih telah menghubungi kami. Tuhan memberkati Anda. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang kami, silakan kunjungi situs web kami di www.bindov.com. Jika Anda ingin kami mendoakan untuk kesembuhan, silakan email kami dengan informasi penyakit yang perlu didoakan, nama dan alamat email Anda ke alamat email kami di bindov@cscc.org.sg. Kami akan turut mendoakan kesembuhan untuk Anda dalam tim doa kami dan kami akan menghubungi Anda melalui email. Kontak pribadi Anda tidak akan digunakan untuk tujuan lain. Kami hanya menerima untuk permintaan yang dinyatakan di atas.